Sony tiba-tiba mengeluarkan fitur berbayar buat kameranya dengan harga yang cukup mahal. Dan mungkin ini bisa mempengaruhi industri kamera ke arah yang buruk. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera online kamera.co.id. Pertama, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan yang berhadiah utama kamera mirrorless. Buat yang nggak tahu, lombanya ini bakal jadi agenda rutin bulanan kita, dan lombanya sendiri powered by preset creator kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat yang punya presetnya, kalian gratis buat ikut lombanya setiap bulan. Tapi buat yang belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Buat yang bulan November ini, lombanya udah ditutup karena ini udah masuk Desember dan sekarang dalam masa kurasi juga buat kita pemilihan pemenangnya. Tungguin aja buat yang kepo, dan untuk lomba bulan Desembernya tungguin juga video announcement kita karena biasanya akan ada perubahan tema dan juga ketentuan buat ikutannya. Masuk ke informasi pertama, ini ada Sony yang tiba-tiba mengumumkan sebuah upgrade feature berbayar untuk kameranya. Jadi fiturnya ini ditujukan untuk para pengguna A74 kayak gua ada A74 di sana yang gua udah lama kritik juga karena tidak mendapatkan firmware update yang membuat UI-nya kayak kamera-kamera terbaru Sony gitu ya, yang jauh lebih bagus. Dan fungsinya sendiri untuk upgrade-nya ini adalah memungkinkan user buat bikin custom grid line. Jadi kalau kalian ada kebutuhan-kebutuhan spesifik, kalian bisa bikin grid bantu kalian sendiri dan di-load ke dalam kameranya. Tapi sayangnya fitur ini dijual oleh Sony sebagai update berbayar seharga $150 atau sekitar, ya kalau kita konversiin aja itu sekitar 2 jutaan. Seperti dugaan, banyak user yang sangat menyayangkan keputusan ini, termasuk user dan fanboy Sony sendiri juga. Kalian bayangin aja, kalian udah beli kamera mahal-mahal, tapi ada feature yang sebenarnya secara teknologi itu simple, nggak ribet juga, tapi kita harus bayar lagi buat pakainya. Lucu aja gitu, kayak Sony udah punya reputasi yang buruk perihal update firmware-nya di kamera-kamera lama termasuk A74 yang sangat minim update firmware-nya ya, buat kayak UI terbaru yang sering gue bahas terus, gue angkat, dan tiba-tiba mereka sekarang malah nawarin fitur berbayar di A74 ini. Yang gue juga nggak tahu ya, itu mungkin kalian bayar, kalian dapat custom grade-nya doang, mungkin firmware-nya sendiri atau UI-nya sendiri juga nggak berubah gitu, tetap kayak A74. Dan yang jadi concern utama gue atau kekhawatiran gue adalah Sony itu merupakan brand dengan power yang bisa gue bilang paling kuat di industri kamera. Ini bentuk bisnis yang nggak sehat menurut gue, dan yang jadi concern gue adalah gimana kalau misalkan takutnya itu brand-brand lain jadi ikut-ikutan buat bawa konsep bisnis kayak gini. Jangan sampai, please, ini bener-bener gue kurang setuju dengan sistem bisnis kayak gini. Dan semoga aja ini Sony cuma ngetes ombak doang, dan jangan sampai bentuk bisnis ini jadi hal common di produk kamera kita. Karena kita nggak tahu di masa depannya bisa kayak gimana ya. Karena banyak yang komen-komen juga ini mirip kayak mobil-mobil BMW, Tesla, yang katanya BMW itu ada mobil mewahnya, kursi penghangatnya itu sistem membership, kayak teknologinya udah ada di situ gitu kan, tapi buat ngaktifin harus pakai bayar lagi dan subscription bentuknya. Ya walaupun yang ini license full ya, maksudnya ya kita bisa aktifin dan itu selamanya, cuman ya balik lagi, teknologinya udah ada di kameranya. Yang kita sebagai user pengennya diberikan update firmware yang berkala untuk mendapatkan feature yang up to date. Jangan sampai malah ada teknologi yang disiapkan untuk dijual secara terpisah gitu. Itu bener-bener nggak asik. Next, ini ada Meike yang akhirnya meluncurkan lensa third party yang cukup affordable buat kamera full frame dengan spek yang cukup tinggi. Ini adalah Meike 85mm f1.4 yang dijual seharga $470. Yang menarik di artikelnya, katanya pas announcement lensa ini, Meike menyebut lensanya bakal available juga buat Canon RF. Tapi sesuai dugaan, hal tersebut tidak terjadi. Emang seinget gue juga pernah komen ya soal hal ini, karena waktu itu di Canon Rumors gitu ya, di websitenya Canon Rumors menyatakan kalau ada brand lensa third party pertama yang bakal bikin native autofocus
yang licensed by Canon. Dan brand itu adalah Meike gitu ya. Dan gue waktu itu komen juga karena agak aneh gitu. Dari semua brand lensa third party yang mendukung autofocus, aneh banget kenapa Meike gitu yang pertama licensed by Canon. Apalagi Meike sendiri juga sepak terjangnya di lensa autofocus masih terbilang cukup sedikit. Tapi ya mungkin di sini gue pengen nyemangatin aja buat para user RF system. Lensanya sendiri ini tampangnya sebenarnya nggak begitu cakep ya. B aja, bahkan kelihatan terlalu biasa gitu ya. Bukan B aja, terlalu B aja gitu ya. Dan ya emang secara spesifikasi aja yang dijual gitu ya. Dan harganya cukup oke buat dilirik. Di artikelnya Petapixel ini ada beberapa contoh hasil fotonya juga. Dan kelihatan kalau lensa ini membawa image quality yang cukup bagus juga. Worth to consider juga. Nggak tahu kapan lensa ini bakal tersedia di Indonesia dan bakal dijual berapa untuk harga resminya di Indonesia. Tapi yang jelas, ya bisa jadi salah satu pilihan menarik juga buat kita lirik sebagai user Sony full frame. Selanjutnya ini ada SmallRig yang mengeluarkan aksesoris menarik bernama Tracking POV Kit yang merupakan hasil kerjasama atau kolaborasi dengan Mike Visuals. Dimana produknya ini kelihatan cukup simple ya, tapi bisa memberikan hasil yang cukup artistik yang memang ini kayak bentuk-bentuk yang cukup sering juga dipakai sama Mike Visuals gitu ya. Jadi ya ini gear untuk menciptakan karakter tertentu. Sebenarnya konsepnya mirip dengan SnoriCam kayaknya ya, cuman ini ya untuk b-roll produk biar terlihat lebih menarik. Produknya sendiri masih pre-order, itu dijual dengan harga $119 dan katanya sih bakal mulai shipping itu di 15 Januari nanti. Mungkin kalau kalian tertarik, bolehlah. Itu salah satu gear yang worth to consider juga. Tapi ya, gear tersebut spesifik untuk bikin bentuk gambar seperti itu gitu, ala-ala POV SnoriCam gitu ya. Terakhir ini ada Sony Alpha Rumor yang menunjukkan bocoran gambar lensa Viltrox 27mm f1.2 buat Sony E-mount yang katanya bakal diluncurkan beberapa hari lagi. Jujur, gue lupa ya, lensa ini baru ada buat Fujifilm. Gue kira selama ini yang buat Sony APS-C-nya juga udah ada. Gua udah menikmati lensa 27mm f1.2 ini yang buat Fuji lumayan lama. Dan buat teman-teman pengguna Sony APS-C yang pengen serius gitu ya dalam produksinya, pengen kualitas gambar sebagus mungkin, kalau 27mm ini udah hadir buat pilihan Sony APS-C, jangan ragu buat sikat. Lensanya secakep itu, se-worth it itu buat produksi. Kita bawa berkali-kali buat produksi episode adventure kita juga. Kualitasnya maksimal dan lensanya nggak rewel sama sekali. Semua berjalan dengan lancar. Dan itu salah satu lensa yang memang harus banget masuk dalam kit utama kalian dalam produksi. Tapi ya, paling itu aja sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.